Persatuan. Persatuan merupakan berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi. Kesatuan sendiri merupakan hasil dari persatuan yang menjadi utuh. Di Indonesia merupakan negara yang beragam, mulai dari suku, agama, etnis, budaya, dan termasuk negara yang majemuk. Sebagai negara yang beragam, tentu Indonesia rentan dengan perpecahan. Persatuan dan kesatuan menjadi kunci bangsa Indonesia untuk menjaga keberagaman tersebut, sehingga persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satuan yang bulat dan utuh dan serasi. Persatuan dalam Pancasila. Yang pertama, persatuan dalam Pancasila. Pada Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia mempunyai nilai yang mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat. Persatuan dalam Pancasila pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia mempunyai nilai yang mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat. Yang kedua, Persatuan Indonesia mengutamakan kepentingan dan keselamatan negara daripada kepentingan golongan, pribadi, atau kelompok seperti partai, ras, dan golongan. Persatuan Indonesia mengutamakan kepentingan dan keselamatan negara ketimbang kepentingan golongan, pribadi, atau kelompok seperti partai. Hal yang maksud tersebut adalah mencintai tanah air Indonesia dan bangsa, mengharumkan nama baik Indonesia. Sila ini menanamkan nilai persatuan, menciptakan kerukunan kepada masyarakat Indonesia. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang surat Al-Hujurat ayat 10, yaitu ini bunyi ayatnya, innama mu'una ikhwatun fa asilun baina akhawaikum wa tuhkulaha Assalamualaikum turhamun, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat dan hikmah. Dari surah Al-Hujurat ayat 10. Dan dalil kedua yaitu dari surat Al-Hujurat ayat 9, in khamatul bahsu bainahuma biyalit wa khosatu inna al-an yuhibu al-mustaqin, yang artinya jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Surat Al-Hujurat ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial berisi tentang serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi. Konflik mencangkup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan konflik. Undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan, larangan bagi organisasi atau ormas diatur dalam UU pasal 59 UU nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, yang menyatakan bahwa setiap ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, ras, maupun golongan agama
dan melakukan pensalahgunaan atau penistaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di sebuah negara. Bagi yang melanggar, pemerintah bisa menjatuhkan hukuman atau sanksi administrasi berupa peringatan tertentu, penghentian bantuan atau hibah, penghentian sementara kegiatan atau pencabutan surat keterangan terhadap atau terdaftar, atau pencabutan status badan hukum. Faktor yang menyebabkan pertengkaran dan permusuhan antar organisasi. Faktor penyebab pertengkaran dan permusuhan antar organisasi yaitu adanya perbedaan pendapat dan kepentingan antar organisasi. Maksudnya adalah setiap organisasi mempunyai tujuan yang berbeda dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Setiap individu dalam organisasi selalu memiliki persepsi atau sudut pandang yang berbeda terhadap suatu hal, sehingga perbedaan tersebut dapat menimbulkan konflik. Konflik sendiri terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat atau sudut pandang yang berpengaruh terhadap pihak-pihak yang terlibat. Konflik tidak terjadi begitu saja tanpa adanya suatu alasan. Faktor penyebab lain meliputi perbedaan individu organisasi, seperti perbedaan pemikiran dan perbedaan perasaan, sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda antar organisasi tersebut, serta kepentingan dan hubungan setiap organisasi yang berbeda. Perubahan-perubahan yang cepat dan mendadak dalam masyarakat, dan perbedaan pola interaksi yang satu dengan yang lainnya, yang perbedaan-perbedaan tersebut dapat menimbulkan konflik, sehingga menyebabkan hilangnya toleransi antar anggota organisasi, yang menyebabkan kesadaran antar organisasi yang dapat menyebabkan terpecahnya suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Dan permusuhan antar organisasi. Dampak adanya pertengkaran dan permusuhan antar organisasi yang akan menjadikan bangsa dan negara yang akan terombang-ambing bahkan terpecah belah menjadi pertikaian dan permusuhan antar organisasi satu dan lainnya, dapat merugikan pihak lainnya dan menghalangi kerjasama dalam organisasi yang lain. Cara mengatasi konflik dalam organisasi. 1. Menghindari menyudutkan satu belah pihak. Menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi haruslah adil dan tidak memihak siapapun, meskipun seorang karyawan yang terlibat konflik ini menempati posisi yang tinggi seperti manajer sekalipun. Anda tidak boleh langsung beranggapan bahwa manajer Anda yang paling benar dan orang yang terlibat konflik di bawahnya yang salah. Nomor 2, menjadi mediator yang bijaksana dalam mengatasi sebuah masalah. Sebagai pemimpin, Anda akan ditempatkan sebagai seorang mediator yang dapat menengahi konflik terjadi di antara karyawan Anda. Tugas seorang mediator adalah mendengarkan permasalahan yang sering terjadi di dua belah pihak, lalu memproses informasi tersebut dan menyimpulkan secara objektif. Secara objektif artinya harus dapat memproses permasalahan yang terjadi sesuai fakta dan bukan opini yang dapat merugikan sebelah pihak. Nomor 3, mengambil keputusan bersama setelah Anda mengetahui akar permasalahan yang terjadi. Maka ini saatnya untuk Anda duduk bersama-sama dengan karyawan-karyawan yang terlibat dalam konflik. Guna dari pengumpulan semuanya di dalam sebuah ruangan adalah untuk mencegah terjadinya miskomunikasi dan juga mengambil jalan keluar yang tepat bersama-sama. Dengan cara ini, maka diharapkan karyawan yang terlibat di dalam konflik dapat menempati janji yang dibuat dalam mengambilan keputusan jalan keluar yang diambil tersebut. Nomor 4, melakukan evaluasi. Langkah terakhir yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi konflik dalam organisasi adalah melakukan evaluasi. Buatlah sebuah rencana untuk mencegah konflik yang serupa terjadi di masa depan. Dengan demikian, perusahaan atau organisasi yang Anda bangun dapat berkembang dengan baik dan stabil, serta karyawan-karyawan Anda akan merasa nyaman dan aman.
ketika bekerja di bawah seseorang pemimpin yang adil dan bijaksana seperti Oke, di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara untuk meminimalisir terjadinya konflik antar organisasi di masyarakat maupun lembaga atau pemerintahan. Konflik dalam organisasi tidak dapat kita hindari, namun dapat kita kelola agar keberadaannya tidak merugikan organisasi, yaitu dengan cara berkompetisi, menghindari konflik, akomodasi, kompromi, dan berkolaborasi. Yang pertama, yaitu berkompetisi. Tindakan ini dapat dilakukan jika kita mencoba memaksakan kepentingan sendiri atas kepentingan yang lain. Pilihan untuk melakukan tindakan ini dapat sukses dilakukan jika situasi saat itu membutuhkan keputusan yang cepat. Kepentingan salah satu pihak lebih utama dan pilihan kita sangat penting. Situasi menang kalah akan terjadi. Pihak yang kalah akan merasa dirugikan dan pihak yang menang akan merasa diuntungkan. Tindakan ini dapat dilakukan dalam hubungan antara atasan dan bawahan, di mana atasan menempatkan kepentingannya atau kepentingan organisasi di atas kepentingan bawahnya. Kemudian yang kedua, menghindari konflik. Tindakan ini dilakukan jika salah satu pihak menghindari dari situasi konflik tersebut secara fisik maupun psikologis. Sifat tindakan ini hanyalah menunda konflik yang terjadi. Menghindari konflik dapat dilakukan jika masing-masing pihak mencoba untuk mendinginkan suasana dan membukukan konflik untuk sementara. Kemudian yang ketiga, mengalah. Hal ini dilakukan jika kita mengalah dan mengorbankan beberapa kepentingan kita sendiri agar pihak lain mendapat keuntungan dari situasi konflik tersebut. Hal ini juga dilakukan jika kita merasa bahwa kepentingan pihak lain lebih utama atau kita ingin tetap menjaga hubungan baik dengan pihak tersebut. Kemudian, yang keempat adalah kompromi. Tindakan ini dapat dilakukan jika kedua belah pihak merasa bahwa kedua hal tersebut sama-sama penting dan hubungan baik menjadi hal yang utama. Masing-masing pihak akan mengorbankan sebagaimana kepentingannya untuk mendapat solusi-solusi yang terbaik. Kemudian yang terakhir, berkolaborasi. Menciptakan situasi yang aman, damai, dan tenang dalam mengambil solusi dan keputusan supaya mendapatkan hasil yang terbaik.